Hello friends, how are you? It's IPS time again with me, Miss Rizka. After having a very long holiday, I hope now everyone is ready to get the new topic. We're going to use the new book that is Bupena 4C. Today we will discuss tema 6 about cita-citaku. Specifically, all of you are going to learn subtema 1 about sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. After learning this material, I hope everyone can differentiate between sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. And also, all of you can mention some examples of sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui along with their functions. Are you ready now? As I said, there are two kinds of sumber daya alam. The first one is sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Seperti namanya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun kita gunakan terus-menerus. Contohnya adalah air, tanah, udara, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini bisa habis jika kita gunakan secara terus-menerus tanpa batasan. Kenapa? Karena proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Yuk kita bahas apa saja contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat terbang, bahan bakar kendaraan bermotor, atau bahan pembuat lilin. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Bisa juga sebagai bahan bakar kereta lokomotif. Biji besi termasuk juga ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Fungsinya adalah untuk membuat peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, sudip, dan sebagainya. Selanjutnya adalah marmer. Apa sih marmer? Coba lihat, lantai rumah kalian terbuat dari apa? Ya, marmer. Marmer banyak digunakan sebagai bahan bangunan untuk pembuatan lantai dan dinding rumah. Gambar apakah ini? Oh, ini adalah belerang. Tahukah kalian apa fungsi dari belerang? Belerang ini adalah bahan dasar obat-obatan dan bahan baku pembuat korek api. Selain itu, belerang juga dapat digunakan sebagai campuran bahan pewarna. Perhatikan gambar selanjutnya. Friends, ini bukan coklat batangan. Ini adalah nikel. Nikel ini apa sih? Nikel adalah bahan pelapis besi agar tidak cepat berkarat. Coba kalian cek ke dapur. Kalian akan menemukan panci atau wajan. Nah, panci atau wajan yang terbuat dari aluminium, bahan bakunya adalah bauksit. Gambarnya seperti yang kalian lihat ini. Nah, kalian semua tahu kan ini gambar apa? Betul, ini adalah emas dan perak. Emas dan perak biasanya dipakai sebagai bahan baku pembuat perhiasan. Apakah kalian menyukai memakai perhiasan? Kemudian ada juga pasir kuarsa. Pasir kuarsa ini adalah bahan dasar pembuatan benda pecah belah seperti kaca dan gelas. Well friends, those are the examples of sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Is it clear enough? Actually, you can find more examples on your Bupena book, page 11 and 17. Please read it thoroughly, okay? I think it's time for me to say goodbye. If you have any questions, you may post it on our Google Classroom. And don't forget to do the assignments there. Bye!